Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Kebudayaan. Salam budaya. Teman-teman, setiap tanggal 25 November kita selalu memperingati sebagai Hari Keris. Walaupun belum ada Hari Keris Nasional ya, karena masih bingung tuh mau ditetapkan di hari apa gitu. Tapi kita orang-orang perkerisan ini selalu merayakan di tanggal 25. Kalau kata Pak Guntur Setianto, tokoh keris nasional itu, ini hari keris sedunia aja gitu. Nah, beliau kemarin ngundang saya tuh ke rumahnya untuk tumpengan hari keris sedunia ini. Yang hadir teman-teman pekeris Jabodetabek, juga ada dari Malang, Mas Darto, ada juga Mas Sigit dari Solo, ada teman-teman dari Madura dan lain-lain lah. Pokoknya ramai sekali kemarin tuh yang bisa hadir gitu. Di sini tuh ada juga diskusinya, yaitu diskusi tentang keris Sumatera dan luar Jawa gitu. Kenapa temanya ini? Ya, lalu teman-teman bawa juga keris ini karena Pak Guntur punya pengalaman menarik soal memperkenalkan kembali keris luar Jawa atau Sumatera yang waktu itu terpinggirkan karena semua keris diganti sandangannya menjadi keris Jawa itu. Itu beliau punya pengalaman itu, makanya kemudian temanya itu kemarin. Nah, selain itu, kemarin selain tumpengan, makan-makan, ya, diskusi juga ada keris-keris yang juga dibawa, tapi juga ada agenda utamanya yang lainnya yaitu bedah buku Pak Guntur, yaitu nilai didaktis keris Nusantara edisi revisi. Yang kebetulan saya juga terlibat sebagai editor edisi revisi ya. Nah, kalau tokoh lain biasanya buku atau tulisannya dikritik, biasanya malah defense gitu. Kalau Pak Guntur malah menyuruh orang untuk mengkritik dan kalau bisa ya dibongkar lah kekurangannya apa segala macam disampaikan secara terus terang. Nah, di video ini saya akan menyajikan rekamannya nyaris utuh ya, karena saya hanya edit beberapa hal yang editing minor aja. Tapi ini nyaris full, jadi teman-teman seolah-olah hadir di acara itu sendiri. Karena ini pesanan juga dari teman-teman yang nggak bisa hadir ya, teman-teman dari luar kota yang ingin hadir tapi nggak bisa hadir gitu. Kemudian begitu. Jadi mungkin melalui video saya, semoga teman-teman juga bisa mengikuti seolah diskusinya seperti apa. Dan termasuk latar belakang buku ini dihadirkan dan direvisi yang sampai di bagian oleh masyarakat. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video berikut ini. Oh iya, nama saya Trianto, mungkin pemula di sini, paling junior mungkin tentang keris. Terima kasih ya Pak Gubernur sudah memberikan wawasan terkait keris, karena buku-buku keris itu menurut saya itu langka Pak, dan mahal gitu kan. Kalau orang awam itu mau belajar keris itu sangat susah referensinya. Adapun beberapa buku yang sudah dikeluarkan itu mahal. Kayak bukunya almarhum Hadi itu kan sampai 1 juta lebih. Terus itu namanya ensiklopedia ini juga sekarang sudah nggak langka gitu kan. Ini terima kasih dari kita gitu, sebagai pemerintah, sebagai orang awam yang baca-baca buku. Ini kalau saya cuma baru baca sebagian ya Pak dari yang nilai didaktis keris Nusantara ini. Secara substansi itu kita suka gitu kan. Ada pandangan bahwa keris itu ternyata itu bukan hanya sekedar peluk atau juga sekedar binatang, ternyata di dalamnya itu ada macam-macam makna gitu. Makna yang di dalamnya itu mungkin orang nggak akan sejauh itu berpikir seperti yang telah dituliskan Pak Guntur di dalam bukunya. Secara substansi kita setuju, sangat menarik gitu loh. Cuma kalau menurut saya pribadi ya Pak, waktu pembahasan kan itu dibagi 3 bab kalau nggak salah. Bab pertama itu Pasundan, Jawa, Madura, terus yang kedua itu Lombok dan sekitarnya, dan sama Sulawesi, yang ketiga Sumatera. Nah, di antara perpindahan babnya itu kayak kurang smooth gitu Pak, pembahasannya gitu, kurang mana ya, maksudnya kayak loncatnya itu terlalu tajam, kayak pas dari pembahasan Pasundan ke Jawa itu tiba-tiba langsung bahas Jawa, ada kayak perantaranya gitu lah gitu. Terus ada lagi satu lagi itu pembahasannya itu kayak pertama itu kita harap saya bukan kita ya, saya berharap itu kayak pertama ini mungkin pembahasannya itu hulu dulu atau apa dulu gitu kan. Nah, yang sekarang ini kesannya itu loncat-loncat Pak, ada hulu terus bila pamor balik lagi ke hulu lagi gitu. Jadi kayak orang itu loh, ini berarti menerjemahkan keris itu gitu kan, bukan secara global keris itu Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih.
saya pernah melihat buku ini ketika pameran di Jogja. Ya, saya ketemu Susanta dari Bogor. Jadi kami sangat mendapatkan Pak literasi buku-buku Pasundan. Saya menulis buku bolok yang sekarang lagi saya tulis lagi buku tentang Surawi. Memang buku susahnya mencari literasi buku-buku Pasundan. Makanya teman-teman ngaji larang menerbitkan buku Chris Pasundan sampai sekarang juga belum selesai gitu Pak. Nah, dalam buku itu memang ada kurang lebih disebut Pasundan kurang lebih ada 10-15, Jawa Barat disebut ada 3-4 kali. Namun seolah-olah Chris Pasundan itu hanya Cirebon gitu Pak. Karena kami lihat hanya Cirebon yang disebut berkali-kali, tidak ada satu kata pun tentang Pajajaran, tidak ada satu kata pun tentang Sumedang, tidak ada satu kata pun tentang Banten. Karena kalau kita lihat antara Kesan Ulun dan Harisbaya cerita itu Pak, itu keris itu menjadi bagian penting. Kemudian juga dengan kisah Banten dengan Sultan Agung dan Tayasa, itu keris itu menjadi bagian penting. Tetapi kami tidak menemukan di sini Pak. Kami ingin lebih belajar dengan literasi Pasundan. Mudah-mudahan harapan kami bisa didapatkan pada penulisan kedua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari saya ada dua yang pertama adalah mengenai visualisasi foto. Ada beberapa foto yang terlalu gelap dan itu tidak menampilkan, justru tidak menampilkan rincian keindahan dari bilah keris tersebut, terutama pada keris Nagel yang dia memang kondisinya tidak diwarangin. Ini untuk yang kasus ini memang agak susah untuk kita menerjemahkan, karena kalau di kondisi tidak diwarangi dengan posisi background gelap itu akan semakin mempersulit visualisasi bagi yang melihat dari buku tersebut. Terus ada beberapa bagian yang fotonya itu kalau kita lihat angle-nya yang foto makro, mau kita tampilin bagian mana sih? Justru yang bagian yang harusnya kita menjadi point of view, justru itu kepotong hanya sebagian kecil aja yang terpotong. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, bagi kita yang tidak mengerti mengenai keris, kalau bisa untuk next buku selanjutnya ada bahasan mengenai learning by comparing Pak. Bahwasanya kita lebih banyak kalau kita kumpul-kumpul kan belajar, kita jajar nih, oh perbedaannya satu tanggul ini seperti ini, misalkan Pasundan nih. Pasundan itu nggak cuman hanya seperti Cirebon yang seperti ini, ada yang Cirebon bagus, ada yang Cirebon jelek, ada yang tempatnya bagus, tempat jelek. Kalau bisa dengan banyaknya sampel yang dimiliki oleh Pak Guntur, hal ini sepertinya bisa dilakukan. Atau mungkin di setiap tanggul itu yang di depan ada Pasundan atau luar Jawa itu bisa ditampilkan dengan learning by comparing. Kalau hanya foto satu-satu, bagi orang awam melihatnya akan bolak-balik halaman dari buku tersebut. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja saya belum terlalu banyak sampai full Pak, tapi yang saya lihat bagian Lombok itu kayaknya kurang ya Pak. Nah, terus jadi sama satu lagi itu tentang yang tadi Pak Guntur sampaikan masalah bahasanya diambil dengan kalimat-kalimat dan istilah-istilah yang umum yang gampang orang mengerti gitu. Nah, kalau saya kan masuk juga tuh di grup kayak katana Jepang gitu ya. Nah, di situ tuh dia menggunakan istilah-istilah yang memang berasal dari tempatnya. Misalnya kayak Oshirai, Tachi gitu. Nah, saya sebagai orang awam membaca hal itu, loh ini apa gitu. Jadi ada inisiatif saya untuk mencari apa sih artinya gitu. Lalu saya Google, oh ternyata ini ternyata. Jadi kearifan lokalnya tetap dipertahankan gitu Pak. Nah, kalau istilah-istilah keris kan banyak banget tuh, kayak gonjo lah, kayak ini ornamen apa yang diumumkan, misalnya kayak pendok itu seperti sarung apa gitu. Nah, saya sih berharapnya untuk kedepannya misalkan kalaupun ada gitu, jadi kayak dibikin kamus, misalkan pendok artinya selongsong keris misalnya. Terus ini mendak artinya ini, artinya ini. Jadi pada saat di buku utama di bahan utama tetap ada mendak, jadi ada kayak kamus apa sih mendak itu. Orang yang awam kan nanti dia baca, oh mendak itu cincin dari si kerisnya gitu. Jadi
kita tidak menghilangkan kearifan lokal dari bahasa dasarnya. Jadi sekaligus mempromosikan, oh ini loh ada bahasa-bahasa kuno yang memang di Indonesia itu, di Nusantara zaman dulu tuh seperti ini gitu. Jadi tidak menghilangkan bahasa aslinya gitu. Adapun mereka tidak mengerti, nanti mereka bisa cari sendiri di halaman yang lain yang khusus untuk membahas itu. Mungkin itu aja sih Pak kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya tidak perlu berkenalan diri, tapi berbicara buku, terciptanya suatu buku itu pasti pertama harus ada syarat-syarat untuk membuat buku. Syarat-syaratnya biasanya itu ada referensi, ada suatu penelitian, sehingga kemudian ada suatu ilmuwan yang akurasinya itu diakui oleh ahli bidang, tanpa ahli bidang. Saya tanyakan mungkin berbeda dengan para siswa semua. Bagaimanakah tentang keakurasian keterangan yang ada di buku yang Pak Buku ini dapat, sehingga ini menjadikan suatu pokok yang sangat kuat bagi kami sebagai learners atau belajar basic learner khusus. Sehingga kami itu ketika kita membaca bukunya Pak Buku betul-betul ini absen, betul-betul walaupun itu tidak selesai, paling tidak keakurasian itu bisa nilai ketepatan keilmuannya yang ada di situ. Sehingga kami itu betul-betul sudah menjadikan keyakinan yang tinggi kalau ini betul-betul buku yang perlu begitu. Karena kita tahu bahwa standar buku-buku yang ada ensiklopedia, tulis Jawa ataupun juga punya algoritma antara mistik dan kanon yang kita itu semuanya pasti memiliki proses-proses yang sama untuk pembuatan bukunya. Nah, bagaimana dengan buku yang perlu? Mohon keterangannya. Terima kasih. Teman-teman yang lain, ini bebas ya. Kita boleh mengkritik tulisan Bapak ini, ya semua demi kebaikan. Jadi jangan takut untuk ini jelek. Bilang aja jelek, kalau jelek nggak apa-apa. Jangan takut. Oke, saya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu memperkenalkan. Yo. Saya Mas Rasuti ya, terkenal. Saya hanya akan mengkritik dan support. Mengkritiknya begini, menurut versi saya, buku itu harus dunung dan dunung. Dunung itu buku itu ada, Pak, dan di dalamnya ada keinginan untuk edukasi. Tapi keris yang demikian itu mengeksklusif sehingga susah sekali. Seperti saya kan yang gaptek itu sama sekali nggak bisa baca. Terlebih untuk mendapatkan objeknya atau bukunya juga sulit. Mungkin harganya mahal dan sebagainya. Itu kritiknya. Keinginan kita mengedukasi tapi tidak mudah untuk tidak mudah untuk ke arah sananya gitu. Untuk supportan ini kita sebagai manusia itu harus punya karya. Ketika kita tidak punya karya, kita bukan siapa-siapa. Karena ketika kita tidak ada, kita tidak akan pernah dikenal lagi sampai kapan. Karya itu ini. Dan jangan pernah takut karya tentang keris. Karena karya tentang keris itu tidak akan pernah kedaluarsa. Jangankan tentang buku. Kalau dari yang tahun 1900 saja yang ada gambar kerisnya itu akan dijual belikan mahal sekali sampai hari ini. Jadi tetap semangat, dan ini adalah jalan yang benar dan kebenaran. Terima kasih menyarankan ini. Berdiri nggak apa-apa. Salam. Saya Husen ya kayaknya. Saya hanya sedikit menggarisbawahi setelah baca sepintas itu untuk karya Pak Guntur, semuanya bukannya karya Pak Guntur ya. Jadi itu kita khususnya punya Pak Guntur ini kan kita orientasinya kan masyarakat awam yang nggak tahu keris, biar menumbuhkan rasa empati rasa
seneng sama keris ya. Tapi pakemnya untuk pertama itu kan kita nggak tahu apa. Orang awam pasti nggak tahu apa itu keris. Dari kita buka pertama itu kan kalau ekskursi keris itu kan juga langsung ketemu gambar-gambar yang keris yang elok gitu. Tapi nggak dijelasin keris itu apa, rinciannya gimana itu nggak ada. Jadi seolah-olah kita baca itu cuman oh ini keris apa itu kan nggak tahu. Memang gambarnya bagus ya kan ya. Walaupun banyak yang belum, ada yang belum itu ada. Terus runtutannya juga masih belum urut gitu. Tapi saya menggarisbawahi untuk semua ekskursi keris itu untuk masyarakat awam yang notabene nggak tahu keris. Kita perkenalkan dulu lah keris ini apa. Dari pertama dulu baru pokok pembahasan yang melebar. Jadi antara keris dari DP rincian itu komplit seperti buku tanggung itu. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang berkenan ya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apunten Pak Guru, saya sebenarnya di sini bukan dalam proses mengkritik buku yang telah dibuat oleh Pak Guru. Tentunya apapun hasilnya Pak, menurut saya buku yang Pak Guru telah buat itu sungguh sangat luar biasa. Karena untuk pengenalan untuk orang-orang yang belum mengerti keris. Doa saya semoga tujuan baik dari Pak Guru ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sesuatu hal yang berharga untuk anak cucu dan generasi kita yang selanjutnya. Yang saya ingin ucapkan juga Pak Guru, terima kasih banyak sudah kita ini memberikan ruang dan waktu untuk berkumpul atas inisiatif dari teman-teman sehingga Pak Guru bisa mengumpulkan teman-teman di sini semua. Saya ucapkan terima kasih yang banyak Pak. Semoga ibadah Bapak diterima dan dimudahkan segala urusan kami. Jadi untuk buku, kembali lagi buku, saya rasa bukan tugas saya juga Pak Guru, karena saya juga belum baca Pak bukunya. Cuman saya sudah melihat Pak, semua saya lihat sudah sangat bagus dan mungkin bagi kami yang memang bukan akademis itu Pak ya, agak sulit memahami. Tapi secara visual gambar itu sudah sangat mewakili Pak bagi kami yang orang-orang lapangan yang memang tiap hari itu sudah berbulan dengan keris. Mungkin begitu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayo silakan. Ya, ditunjukin Mas. Nah, cabut Mas, cabut. Ya, jadinya pakai bundru ya Pak. Ya. Itu kalau di keris ingat buku itu merah. Pangeran. Dan teman. Abang malu apa? Warna baret Brimob. Terus Yang pertama nilai kreatif besar adalah isinya koleksi-koleksi pribadi family. Ayo siapa lagi yang mau kasih kritik, saran, sumbangan, masukan? Nah, kalau kita perhatikan ada masukan yang sifatnya materi tulisan dan ada yang sifatnya teknis. Tadi Mas Tri ngasih dua masukan yang sifatnya materi dari buku atau konten dari buku. Yang pertama, perpindahan antar bab. Perpindahan antar babnya kurang smooth. Yang kedua, pembahasan di dalamnya berkesan lompat-lompat, tidak urut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ada dua masukan dari Mas Tri. Dari Pak Gatot sebenarnya lebih ke permintaan ya Pak untuk tulisnya. Jadi Pak Gatot ini juga bolong. Jadi selama ini kita memang mengenal keris Pulonan ya Cirebon ya Pulonan.
Sementara dan ternyata masih ada tempat-tempat lain yang masih perlu diekspor, masih bisa kita ekspor. Ternyata ada tempat lain selain Cirebon, ada yang kemudian ditemukan di tempat-tempat lain yang karakternya berbeda dengan keris-keris Cirebon. Disinyalir kalau karakternya berbeda berarti bentuknya berbeda. Nah, ini kemudian menjadi kesempatan atau peluang bagi kita untuk terus mendalami bahwa di sana di Kulonan itu masih ada banyak tempat yang belum tereksplor, belum tertangguh. Kalau dibilang Kulonan ya tangguhnya Cirebon, ternyata kemudian berkembang ada tangguh Kawalidan, ada Kawali, ada Banten, dan mungkin ada tangguh-tangguh yang lain. Dan ini saya rasa kalau cuma ngomong doang mungkin agak sulit diterima. Kecuali kalau kita melakukan riset, oh ini sentranya di sini, produksinya di sini, syukur-syukur ketemu nama ampunya ini jadi akan lebih pahit. Kira-kira begitu. Mas Agung tadi ada dua, yang pertama teknis, tentang teknis visualisasi atau foto, ada yang terlalu gelap, ada yang ekspektasinya dia utuh tapi ternyata terpotong. Kalau di buku nggak terpotong, karena gini. iya. Kalau di digital terpotong, tapi kalau buku dia memang 2 halaman 1 gambar itu nyambung. Memang kalau lihat digitalnya agak bingung. Mudah-mudahan dapat nanti ya. Mas Ibibli, yang kedua tadi Mas Agung ada saran untuk dari bahasanya ada komparasi. Ada komparasi biasanya kita jejerkan lah. Jadi dengan menjejerkan itu kan kita jadi tahu persis ini kembang kacangnya bedanya di mana, ini dagingnya bedanya di mana, ini sopanya bedanya di mana. Kurang lebih kira-kira begitu ya. Yang berikutnya Mas Ibibli. Mas Ibibli menyoroti tentang bahasa. Bahasanya kemudian dibuat lebih umum. Jadi harapannya mengangkat lokal konten. Kalau bahasa lokalnya kembang kacang, ya udah kembang kacang, besi ya udah besi. Kalau orang nggak ngerti ya biarkan nanti googling. Dengan demikian kita juga diharapkan lebih banyak menulis sebenarnya. Yang lain ini mudah-mudahan jadi pemicu bagi yang lain untuk ikut menulis ini. Yang berikutnya dari Pak Haji tadi berupa pertanyaan sih sebenarnya tentang keakurasian materi ini based on apa, dasarnya apa gitu. Kalau nggak ada dasarnya ya saya rasa kita buat juga nggak apa-apa kali Pak Haji ya. Kita mulai dari sekarang gitu. Jadi nggak ada dasar Ya. Akan menjadi dasar. Iya. Kalau memang ini kemudian ditemukan bukti baru yang ternyata tulisan ini keliru, kan nanti dasar baru. menjadi dasar baru. Tapi based on tulisan lagi, ditulis lagi. Jadi tidak dalam bentuk cuma ngomong doang. Nah, jadi buku ini kalau dirasa kurang, dirasa ada yang keliru, silahkan dikoreksi dengan penelitian baru dan tulisan baru. Kalau ini berjalan mungkin keris akan jadi maju, tulisan akan menjadi lebih banyak dan lebih apa ya, saintifik, ilmiah. Gitu. Jadi tidak asal jarinya sana, jarinya sini. Tapi nggak apa-apa. Ini saya rasa penting juga buat teman-teman jangan takut untuk memulai menulis, nggak apa-apa. Kalau dianggap salah ya nggak apa-apa, dianggap salah. Sepanjang nanti ada bukti baru. Kalau nggak ada bukti baru ya dia. Kira-kira begitu ya Pak Haji ya. Dosen juga soalnya Pak Haji, guru juga. Yang berikutnya dari Mas Suhu, Mas Suhu Pak Bas. Benar, memang tadi sebarannya ini kan diharapkan sebarannya untuk awam, tetapi aksesnya mungkin agak sulit sebenarnya bagi generasi old Pak. Tapi kalau anak-anak sih malah ini dunia
aja gitu. Malah inilah dunianya anak-anak sekarang. Tapi memang mohon izin Pak, kemarin memang kendalanya diakses terhadap buku itu saya sendiri nggak bisa buka gitu untuk digitalnya. Mungkin nanti bisa di blow up lagi mungkin setelah pertemuan ini ada di beberapa grup WA maupun di Facebook misalnya. Teman-teman silakan nanti Mas Ijuk tolong di blow up lagi untuk akses terhadap buku ini yang digital. Jadi memang biar semakin tersebar. Yang berikutnya dari Mas Husain. Jadi Mas Husain memberikan kritik kalau ini tujuannya untuk awam, mohon dari awal itu dibimbing hal-hal yang sifatnya sederhana dan awam, baru kemudian melangkah ke hal-hal yang lebih luas dan lebih teknis. Yang terakhir dari Mas Heri, ini support saja supaya penghargaan yang tinggi dan ini supaya diharapkan menjadi legitimasi bagi menjadi legacy, menjadi warisan bagi anak cucu kita. Secara bahasa mungkin dianggap agak menyulitkan, tetapi secara visual sudah oke, sudah sangat menghibur. Kira-kira itu summary-nya. Agak sulit juga ini untuk memilih. Kalau dari jumlah masukan, ada 2 orang yang ngasih masukannya 2, Mas Dri dan Mas Agung tadi. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Saya takutnya nanti dibilang fair. Aman. Kalau dari masukan 2, kalau dari jenis masukannya Mas Dri tadi kedua-duanya teknis tentang materi. Kalau Mas Agung 1 sifat teknis untuk foto visualisasi, yang kedua harapan untuk nextnya bisa kontennya berupa komparasi. Sebelum saya putuskan, saya boleh minta masukan atau pendapat. Kandidatnya ada 2 atau kita tambahin lagi kandidatnya, calon pemenangnya. Nanti kita voting aja. Gak usah, langsung aja. Ya. Atau kita kembalikan ke Pak Guntur, kira-kira begitu Pak. Saya hanya ngasih. Pak Guntur hanya ngasih. Mas Dian mungkin ada masukan? Saya menentukan. nanti saya menanggapi soal bukunya aja. Tapi kalau pemenangnya Mas Agung kan, nanti saya menjawab yang teman-teman ini aja nanti. Iya. Terima kasih. Sebenarnya masukan semua bagus. Secara materi juga bisa diterima dan mudah-mudahan ini akan menjadi masukan yang baik untuk proyek-proyek berikutnya. Mungkin Pak Guntur mau memulai proyek baru yang lain atau teman-teman silakan. Ini bisa jadi masukan yang semua juga. Kalau kita mau memulai proyek saya menulis buku. Kalau dari sisi jumlah masukan tadi ada dua orang yang ngasih 2 masukan, yang lain 1. Kalau dari sisi jumlah berarti kandidatnya 2 ini. Kalau dari sisi materi, Mas Tri tadi dua-duanya terkait dengan konten atau materi. Yang kedua Mas Agung 1 terkait teknis dan 1 terkait masukan. Kalau kita ngomong kritik, ini mestinya Mas Tri, mohon izin Mas Tri yang lebih banyak memberikan kritik dan masukan. Dan yang kedua nanti Mas Agung Sulano. Terima kasih Mas. Yang lain jangan khawatir, tetap dapat nanti bukunya, tapi jangan betul. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kekurangan.
Jadi izinkanlah saya membedah buku ini untuk menyamakan persepsi. Karena saya berterima kasih tadi pendapatnya banyak sekali. Tapi persepsinya ternyata belum sevolume dengan cara saya berpikir. Karena kenapa begitu? Karena mungkin rekan-rekan belum baca. Itu dia Pak. Itu dia Pak. Nah, Saya itu. tidak bisa memberikan saran. Nah, padahal sudah di-share, sudah boleh. Buku ini sudah di-download berapa orang? 2000 Pak. 2000 orang lebih. Jadi yang sudah membaca ini minimal saya meyakini 2000 orang. Makanya nanti saya bedah sedikit supaya kita menyamakan persepsi. Jadi nggak salah kalau rekan-rekan tadi memberikan masukan yang bagus-bagus tadi, ya. Jadi saya buka sedikit, ini namanya Sekapur Sirih. Saya kasih judul Sekapur Sirihnya, bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan. Nah, tuntunannya ini yang saya tulis di buku ini, bukan tontonannya yang dibicarakan teman-teman, tapi tontonan semua, fisiknya, ada ricikan. Yang saya bicarakan tidak itu. Saya ingin menyampaikan tuntunannya, bukan hanya tontonan. Dan itu yang paling penting. Dan itu kenapa keris dihargai oleh UNESCO. Dan itu kenapa keris disepakati menjadi warisan budaya internasional. Jadi dihargainya ini karena tuntunannya, bukan tontonannya. Nah, karena selama ini orang banyak menyukai keris karena tontonannya, fisiknya. Karena fisiknya akhirnya iso nek ngono iso didol iki. Batine oke, pure iki. Jahil iki. Pesan moral. Nah, makanya itu yang saya sampaikan, tontonan, pesan moralnya. Makanya saya bacakan sedikit pengalaman hidup saya. Kenapa saya sampai nekat memberanikan diri menuangkan. Yang pertama, semua bermula saat saya masih kecil, yaitu melihat keris ayah saya. Keris yang selalu dibawa kemana-mana ini memancing penasaran saya yang saat itu masih anak-anak. Kemudian secara diam-diam saya sering mengambil, membawa, dan mengamati keris itu sehingga lama-lama timbul ketertarikan. Ketertarikan pada keris tersebut berlanjut ketika saya dewasa. Ditambah lagi saat saya berprofesi sebagai penegak hukum, pelayan, dan pengayom masyarakat, saya banyak berkesempatan berinteraksi dengan para insan perkerisan. Saya pun banyak berkecimpung dan memberikan sumbangsih termasuk berbagai organisasi perkerisan secara acara, pameran, edukasi, serta banyak kegiatan perkerisan lain. Jadi sejak kecil begitu saya tertarik, tiba-tiba saya berkecimpung. Sekaligus ini istilahnya jas merah supaya tidak melupakan sejarah gitu, atau berdirinya SNKI. Memang saya tidak pernah mau namanya dicantumkan. Sontoloyo Guntur ada di sana. Sejak dulu sampai sekarang saya tidak pernah nama saya dibawa-bawa. Karena saya memposisikan pribadi saya ingin menjadi kontributor seorang pejuang. Seorang pejuang tidak ingin dikenal. Sejak dulu pertama kali SNKI berdiri, saya sudah dirayu untuk menjadi ketua SNKI, tapi tidak pernah mau. Begitu juga perkembangan ada Senopati Nusantara. Senopati Nusantara juga ke sini, SNKI juga ke sini. Untuk saya dibawa ke sana. Saya sampaikan tempat saya bukan di situ. Tempat saya dari belakang saja, dongakno. Tuh. Jadi mulai dari pembukaan organisasi, pameran, dulu saya aktif sekali. Makanya sekarang ketika saya ditarik pameran, saya sudah bukan waktunya lagi, tinggal sampean. Dan kalau saya terus sampean ngapain? Yang muda-muda sekarang, gitu. Salah satu kegiatan edukasi keris yang berkesan adalah saat saya membantu memperkenalkan keris luar Jawa. Jadi edukasi, saya sampaikan. Kenapa saya katakan edukasi? Ini amanah UNESCO. Amanah UNESCO itu minimal ada 4 ya. Pelestarian, edukasi, dan lain sebagainya.
Nah ini semua oleh organisasi keris, insan keris yang katanya kita semua adalah pecinta keris, dilalai 16 ketiplas, bahkan diinjek-injek karena dilupakan. Ini saya mengingatkan, untung mohon maaf, saya minta maaf sama SNKI kalau saya salah. Untung SNKI itu bohong. Kalau SNKI nggak bohong, keris sudah dicabut dari UNESCO. Mungkin dikasihkan Malaysia. Karena SNKI bohong, akhirnya sampai sekarang bertahan di UNESCO masih mengaku. Kenapa bohong? Karena pasca disahkan itu Indonesia harus membangun organisasi setingkat nasional dan harus mempertanggungjawabkan untuk membuat laporan perkembangannya atas pengakuan itu. Dan selama ini yang membuat laporan ke UNESCO itu SNKI. Walaupun saya katakan bahasa kasar saya bohong, saya minta maaf. Bohong itu karena apa? Apa yang dilaporkan tidak semua dilakonin. Sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Rangkaian ini indah. Tapi minimal bagus. Ya, sehingga UNESCO, oh iya dilanjutkan ini. Berarti boleh, nggak saya cabut. Kenapa? Pengakuan UNESCO itu sewaktu-waktu bisa dicabut. Kayak Borobudur pernah dicabut karena negeri ini penguasa masyarakatnya tidak peduli. Akhirnya dicabut waktu itu. Wah ribut. Akhirnya dikembalikan lagi dengan upaya. Upayanya nggak gampang untuk pengembalian. Begitu juga keris nanti. Kalau mau jujur dengan kabeh yang bakul dan lain sebagainya, tidak akan pernah jadi bakul keris kalau tidak ada pengakuan SNKI itu. Kalau mau jujur, bener nggak? Sampai kenal keris nggak kalau nggak ada pengakuan UNESCO? Saya yakin kecil sekali walaupun ada kecil, karena organisasi keris yang mensosialisasikan keris waktu itu sedikit sekali, nggak lebih daripada 10 jari. Damar Taji, apalagi yang tua-tua itu, ya, Joglo Semar, yang lain belum ada, belum lahir bapak-bapak. Jadi lahir itu karena pengakuan UNESCO. Begitu juga SNKI, SNKI lahir itu karena UNESCO, bukan karena dia tiba-tiba ada kok sekarang mentengkelek dan lain sebagainya. Ya. Saya Mas Tok udah pulang, termasuk pendiri SNKI dan lain sebagainya. Jadi SNKI belum berdiri itu kita dulu begitu UNESCO mengakui, kita membuat organisasi. Lalu apa nih yang kita lakukan? Itu kita baca amanahnya UNESCO. Kalian setelah saya akui harus melakukan ini. Ya waktu itu kita kebingungan. Siapa yang harus melakukan? Akhirnya kita lah mencoba memperbanyak organisasi yang waktu itu kalangan muda. Karena organisasi yang ada itu kalangan sepuh semua. Yang adanya semua ilmunya sinengker. Wah, apa sinengker no sama sargone itu sinengker no. Itu. Akhirnya lahirlah dulu Panji Nusantara. Lahirlah organisasi Panji Nusantara. Wah, anggotanya ribuan se-Indonesia berbondong-bondong minta kartu anggota. Kewalahan. Lalu bagaimana? Wah, kalau gitu ternyata antusiasnya luar biasa nih menyambut pengakuan UNESCO. Maka kita kabarkanlah, wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau memang kalian ternyata menyambut antusias, ayo gawe organisasi masing-masing di kampungmu masing-masing. Meledaklah jadi ratusan sekarang. Setelah ratusan bingung, lalu yang nampung siapa ini? Segini banyak. Yang dulu cuma yang agak dikenal publik Panji Nusantara, karena waktu itu ada bukunya, ada majalahnya, ada kegiatannya terus, gitu kan? Akhirnya muncul di wilayah-wilayah. Karena banyak yang muncul, maka marilah kita buat organisasi yang berlevel nasional untuk mayungi ini semua. Lahirlah SNKI, dilahirkan di Jogja, digodok di Jakarta, berantemnya banyak oleh 10 orang pendirinya dulu itu. Ya. Itu kira-kira gambarannya. Makanya saya ingatkan sejarah. Lalu dari sekian ini ternyata yang meledak ini bakulan. Padahal tidak ada satu kata pun amanah UNESCO, wahai kau pemilik budaya keris agar mengembangkan bakulan. Tidak ada. Amanah UNESCO tidak ada satu kata pun yang mengamanahkan kita untuk bakulan, tidak ada. Tapi apa itu salah? Enggak.
Itu dinamika sosial boleh karena ada peluang. Tapi makanya saya ingatkan, kalau Anda sudah menikmati karena pengakuan ini, tolong pengakuan ini jangan sampai lepas. Gimana supaya tidak lepas? Sudah imbang dong antara bakulan dapat untung sama sosialisasi, sama pendidikan, sama apa istilahnya edukasi, sama pelestarian dan lain sebagainya. Ini harusnya diimbangkan. Cara mengimbangkan, saya sudah menyampaikan saran, tidak bisa dijadikan satu. Sampai kiamat nggak akan dijadikan satu. Antara bakulan dengan sosialisasi nggak akan bisa, susah. Kenapa? Kecuali ya bisa, kecuali yang bakulan itu wong wis sugih, pengetahuannya tinggi, sehingga dia tidak kejar keuntungan semata. Selama dia masih menginginkan keuntungan untuk hidup utamanya, tidak akan mampu dia double misi dengan cara sosialisasi, dengan cara mendidikan edukasi. Maka saya sarankan, kemarin saya ketemu SNKI, saya ketemu Panji Nusantara, saya sarankan tugas Anda untuk membagi ini. Bukan saya anti bakulan, tidak, justru ini harus dikelola supaya bakulan dan sosialisasi ini, pendidikan dan edukasi dan lain-lain sebagainya, dampak amanah itu jalan. Saya ibaratkan jalannya itu kayak kereta api, rodanya kiri kanan, tapi dia nggak akan bisa ketemu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang satu nyari untung, yang satu harus rugi. Mana mungkin bisa ketemu? Wong wajib rugi sama wajib untung, nggak mungkin bisa ketemu. Maka harus disandingkan. Maka dulu ketika dilahirkan SNKI, saya pertama kali menyampaikan kalau SNKI nanti lahir, karena saya sudah mencoba membaca gejala ledakan ekonominya nanti akan besar, maka SNKI harus mampu membangun wadah ya untuk menampung ledakan yang berkepentingan ekonomi ini, semacam organisasi seperti kayak lelang Borobudur, setingkat lelang Borobudur minimal gitu. Jadi kalau misalnya keris lama, keris baru yang punya kualitas, ya sudah dijamin penjamin mutunya itu lembaga kayak lelang Borobudur, sehingga nggak seperti sekarang nek tuku di kongon larang begitu didol meneh dipateni gitu, kopiok itu apa pakai kopiok. Nah, itu perkembangannya akhirnya tidak terkendali kayak sekarang karena tidak ada yang memayungi, tidak ada yang mengakomodir. Begitu kira-kira gambaran. Lalu saya lanjutkan. Singkat cerita, dengan upaya yang tidak mudah dan biaya yang tidak murah, saya berhasil membuat berbagai sarung keris luar Jawa yang indah seperti yang saya ceritakan tadi. Istri saya waktu itu sempat protes karena 362. Ada yang tahu 362? Pencucian tangan. Saya lebih. Akhirnya saya tantang. Kamu mau saya berkeris apa berkrisdayanti? Milih 2 miliar. Saya main krisdayanti apa main keris? Padahal aspek tuntunan ini justru membuat keris diakui menjadi warisan budaya tak benda oleh dunia. Jadi yang diakui ini tuntunannya. Sebuah nilai yang penting untuk kita renungkan kembali untuk solusi atas permasalahan atau kondisi kita dewasa. Kondisi kita dewasa ini nanti saya sampaikan di bawah. Sebagai penegak hukum, pelindung dan pegawai masyarakat, saya melihat bahwa kondisi bangsa ini cukup memprihatinkan. Soal kemerosotan moral, mudahnya kita diadu domba, terjadi polarisasi yang rentan memicu konflik dan lain sebagainya. Juga ancaman ideologi seperti terorisme, separatisme dan radikalisme yang kerap muncul pada setiap kabar yang kita baca dalam 1 dekade terakhir. Itu semua bisa kita atasi jika masyarakat memegang kembali nilai moral luhur warisan kakek moyang kita, menjadikannya kekuatan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Maaf, saya dulu berdiri Den 88 ya, tapi saya tidak ikut berlanjut. Sebelum struktur organisasi dibuat, saya sudah minggir. Saya bisa merasakan sedikit kenapa bangsa ini terbelah-belah, kenapa ideologi kita ini guncang, karena budaya moyang kita sudah dicabut dari akarnya. Ini
Kalau hipotesa saya salah, silakan buktikan. Kalau setiap kampung ajaran nenek moyangnya, budayanya, agamanya dipegang teguh dengan baik, warisan budayanya dipegang teguh dengan baik, seperti yang disampaikan Wali Songo, digabungkan antara ajaran keimanan dengan budaya, itu pasti tidak akan pernah dipengaruhi oleh siapa. Orang kita, bangsa kita tidak akan pernah didoktrin dan dipengaruhi siapa. Orang mempan, orang mempan. Didoktrin apapun nggak mempan. Kalau budaya kita bagus. Kenapa Jepang susah dimasuki? Kenapa Inggris susah dimasuki? Kenapa Korea, Cina susah dimasuki? Tapi kenapa Arab sendiri yang lebih gampang dimasuki? Padahal teroris itu diciptakan awalnya dari Inggris dan Mesir untuk dimasukkan ke negeri-negeri Islam Arab, akhirnya meledak di dalam sana. Baca sejarah. Ya. Makanya Indonesia ini hebat kalau budayanya itu dipegang. Wow, mantap dan jalan. Kita happy, oke, rukun, ya kan? Makmur sakabehane. Keris sebagai warisan budaya bangsa mengandung nilai moral dan ajaran dulu tersebut. Pada keris tidak saja terlihat keindahan yang menarik sebagai sebuah tontonan, tapi juga tersimpan sejumlah pesan pelajaran atau nilai didaktis yang dipelajari dan menjadi sebuah tuntunan. Karena nilai didaktis keris tersebut dikenalkan kembali dengan harapan bisa direnungkan dan diamalkan. Meski bertujuan menanamkan tuntunan, namun aspek tontonan tidak diabaikan. Karena itu di buku saya ini mengarahkan koleksi keris Nusantara. Jadi di situ koleksi Nusantara. Jadi kalau tadi masukkan, kenapa Sundanya kok seolah-olahnya Cirebon saja? Nah, semua dimasukin itu ada 100 buku nanti Pak, gak kuat. Jadi dicuplik sedikit. Mewakili Sunda, Cirebon, mewakili Jawa Tengah, Jogja dulu, tapi sedikit. Sedikit itu hanya untuk alat peraga, untuk menjelaskan. Ini loh, saudara-saudaraku, anak cucuku, bahwa keris yang disampaikan moyang kita itu mempunyai pesan seperti ini. Nek dedel begini, itu maksudnya begini. Kenapa dedel itu ada kepalanya, ada yang menunduk? Kenapa dikatakan ada yang namanya Morosebo? Ya kan? Kenapa kalau di Madura itu mesti tidak pernah lepas dari simbol bunga kunyit? Di sebelah kirinya itu handle Madura itu pasti ada bunga kunyitnya. Itulah makna, itulah pesan moral yang disampaikan moyang kita supaya kita jadikan pedoman hidup. Jadi yang di sini memang pesan moralnya yang saya tulis, makanya tidak ada rincian. Di buku keris ini ditulis dengan gaya dan pendekatan yang berbeda. Saya sudah ngomong terus terang. Di buku ini ditulis dengan gaya dan pendekatan yang berbeda. Istilah teknis keris sengaja diganti dengan istilah umum, agar mereka yang awam soal keris pun bisa menikmati dan memahami. Selain itu tidak dibicarakan mengenai tangguh, tayuh, tajek, dapur, pamor, pasukan, dan lain sebagainya. Karena selain topik-topik tersebut sudah ada di sebagian besar buku tentang keris yang sudah ditulis sebelumnya, topik itu juga seringkali hanya akan menghasilkan perdebatan yang tidak perlu dan agak sia-sia, yang justru menimbulkan efek tidak baik. Karena apa? Karena semua yang saya sampaikan tadi belum ada sumber yang bisa dipercaya. Karena ini penulisan ini adalah harapannya untuk intelektual, untuk pembelajaran anak-anak muda ke depan, gitu, ya. Jadi sengaja nggak saya tulis itu karena istilah itu semua tadi tidak ada pertanggungjawabnya. Yang namanya tajek itu dari mana? Sakarpe dhewe pokoknya jarene kono jarene kene. Ilmu jari. Saya nyari di literasi nggak ada, belum ada. Boleh dicek di bukunya Pak Guritno, ada nggak literasinya? Belum ada. Bukunya Pak Bambang Hasinurmo, ada nggak literasinya? Memang ada sumbernya di situ dari mana. Tapi kualitas sumber itu menurut, nah mungkin silakan dikoreksi oleh Pak Haji karena beliau dosen, sudah berkualifikasi literasi belum itu? Gitu. Jadi sumber yang dicuplik itu sudah berkualifikasi literasi belum? Karena dari majalah, dari tulisan lepas, dari katanya, dari legenda,
Saya berusaha memberikan contoh untuk mengambil literasi yang bisa dipertanggungjawabkan melalui prosesi penelitian, yaitu penelitian yang mempunyai karakter penelitian itu kan ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Saya mengambil jalan yang kualitatif. Ini metodologi kualitatif yang dilakukan, penelitiannya menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatannya adalah pendekatan etnografi, yaitu dengan mendalami, menjadi pelaku, membandingkan antara bukti satu dengan yang lain, kemudian dicari referensinya, lalu mari kita simpulkan sementara, yaitu namanya hipotesa. Nah, itulah yang dihasilkan dari buku ini. Artinya saya ingin menyemangati teman-teman penulis keris berikutnya agar tulisan keris supaya berbau akademis dan bisa dijadikan referensi harus mempunyai literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Di buku ini dengan bahasa sederhana, keris coba dianalisis dari detail kecil hingga keseluruhan wujudnya. Jadi tadi memang sengaja diambil kecilnya saja. Misalnya deder Jogja Solo diambil dari satu sisi aja. Sebab kalau diuraikan semua dan satu deder aja itu satu buku. Satu deder aja itu satu buku itu dari nilai didaktiknya loh, bukan dari kacamata teknis. Dari nilai didaktiknya aja satu buku tidak selesai. Itu satu deder. Tulisan singkat di dalam buku itu ditunjukkan sebagai panduan umum, sebagai bekal pemahaman awal. Jadi sebagai bekal pemahaman awal. Selanjutnya pembaca bisa memperdalam melalui berbagai referensi yang ada di dalamnya. Adanya referensi ilmiah dari sumber yang kredibel ini juga yang menjadi kekuatan yang ingin ditonjolkan dalam buku. Jadi kalau pemula baca, kalau dia pengen sampai di situ ya wes gak apa-apa. Tapi kalau dia ingin mendalami, dia langsung bisa buka sumbernya. Dari mana nih? Begitu. Nah, selanjutnya adalah kenapa buku ini ditampilkan banyak fotonya? Tim kami sepakat, bangsa kami khususnya, orang-orang luar pada umumnya karena dia belum paham keris. Kalau orang luar reading habitnya udah bagus. Tapi kan dia juga nggak ngerti keris juga, maka ditampilkan gambarnya dulu yang diperbanyak. Karena orang kita ini malas baca, dia lebih condong melihat, ya, itu visual. Maka ditampilkan visual dengan hasil fotografi yang kita maksimalkan. Biaya untuk fotografi ini aja nggak cukup 1 M. Jadi beli alatnya aja 600 juta, beli alatnya tok. Buku pertama nyewa, habisnya sampai 600, 700. Buku kedua daripada nyewa, mendingan beli. Akhirnya saya hibahkanlah itu kepada teman tim saya itu supaya siapa tahu bisa dipakai berkarya lah. Peralatan objek untuk fotografi itu saya hibah. Itu. Jadi ditampilkan foto-foto visual yang mempunyai nilai fotografi kelas internasional. Jadi tampilan ini adalah sudah diberikan penilaian dan komentar ahli fotografi, ahli macam-macam. Memang Mas Agung sengaja difotokan sedikit, ada yang berem, ada yang apa itu. Menurut daripada tim yang mempunyai pengetahuan tentang fotografi itu sengaja supaya orang melihat itu tidak melihat semua, tapi melihat sedikit yang diterangkan, lalu apa yang diterangkan itu dituliskan di situ. Nah, jadi difokuskan sedikit. Yang kedua, warna itu sengaja dibikin ya dari depan sampai belakang. Warna ini sengaja dibikin ini karena ini ditulis oleh seorang kuliah yang mempunyai psikologi warna. Jadi kuliahnya dia spesialis psikologi warna. Kenapa dari awal warnanya agak gini, agak gini, agak gini, agak gini. Konon kabarnya kalau menurut orang barat yang mau dibaca, begitu dia baca itu, ya diracuni dengan warna itu dia nggak mau berhenti. Konon kabarnya begitu. Tapi karena kita nggak mau baca ya nggak keracunan. Itu.
Jadi ditampilkan gambar-gambar dulu, dimana gambar itu memang sengaja tidak di-fullkan dan sengaja tidak semua, misalnya Jawa harus banyak mewakili semua, kami tidak mampu kan. Kami coba sedikit-sedikit saja, tebelnya sudah kayak gitu tadi, udah menjadi 4 buku tadi, tebelnya kayak gitu. Itu untuk meringkas itu susahnya setengah mati. Karena kalau kita ikuti bisa 10 buku itu mungkin hanya Jawa doang, belum selesai. Satu tema, Handel misalnya, atau Deder, itu kan temanya Deder yang kedua itu Jawa aja, itu 10 buku nggak selesai. Kalau kita suruh nulis semua. Lalu bahasa-bahasa tadi dengan sengaja misalnya, gonjo, kita tidak pernah mau bilang gonjo, karena dia nggak ngerti gonjo itu apa. Dia nggak ngerti, dia orang awam, kecuali kalau kita. Dan di buku ini sudah saya sampaikan, buku ini bukan untuk orang atau masyarakat perkerisan, bukan, untuk orang awam. Kenapa yang saya jaring, yang saya jala itu orang awam? Karena orang perkerisan itu ora iso didandani. Wis angel tuturane, Bener nih. Biarlah buku ini dinikmati oleh orang awam yang baru mau tahu, sehingga dia mempunyai dasar-dasar ilmu pengetahuan dulu, bukan karena diceritain di doktrin. Karena saya suka seloroh sama teman-teman ya, doktrinnya Bakul Keris itu lebih hebat daripada doktrinnya teroris. Ngalahin doktrinnya teroris, doktrinnya Bakul Keris. Nah itulah hebat orang kita jempol, itulah kelebihannya. Dia punya kelebihan. Maka biarlah ini diurai dan ya, diterima oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena masyarakat umum yang saya maksudkan itu bahwa satu, anak muda sekarang itu bukan anak-anak bodoh. Anak-anak muda yang generasi apa sekarang? Generasi apa sekarang? Z. Ya, generasi milenial ini jangan dianggap enteng. Cerdas ini ya, makanya susu hebat. Lah kita dulu tajin. Telo, kembung. Anak sekarang susunya hebat, makanya ininya top. Ini yang saya sajikan untuk mereka. Daya nalarnya, daya pencernaannya luar biasa. Dan saya pandu dengan berbasis IT, maka dipandu oleh Mas Dian nanti akan terjelas bahwasannya ini tidak disebarluaskan saya jual karena saya ingin bersosial. Saya nggak mau cari keuntungan. Biarlah ini dinikmati bagi yang mau. Maka dibantu dengan, karena sekarang ini adalah kehidupan kita zaman IT, maka kita menggunakan IT. Salah satu diantaranya tadi disebarluaskan dengan cara apa Mas? Namanya digital, bisa di-download. Nanti kita jelaskan Pak. Nah nanti dijelaskan Radian itu bagiannya dulu. Ya. Dan sekarang ternyata udah 2000 lebih yang sudah mengambil itu. Tambahannya, saya membolehkan mungkin satu-satunya buku di dunia fauna sampai akhirat nanti mungkin yang boleh disebarluaskan tanpa seizin penulisnya, diproduksi, didol, boleh keuntungan sampai kamu kaya, boleh. Ini satu-satunya. Kamu download, kemudian diperbanyak, ya, didol, buku ergo sakarmu terserah. Yang penting kue untung, syukur-syukur sesuke. Amin. Itu. Jadi sementara edisi digital dari buku ini adalah e-book dibagikan dan disebar secara masif melalui media sosial dan sarana lainnya secara gratis. Kita akan dibantu oleh Mas Dian. Yang berikutnya, tadi saya sampaikan, kalau saya bikin banyak nggak mampu, dan yang gede itu 10 juta, itu baru biaya nyetaknya doang, belum biaya nulis, belum biaya fotografi, dan biaya penelitian. Kenapa buku ini mahal? Karena kertasnya kita pesan khusus dari Jerman. Di kita tidak ada yang jual.
Saya nyari setengah mati dengan Mas Dian, nyari kertas yang semacam ini, nggak ada yang jual. Karena ini hanya diimport, makanya diimport hanya untuk buku yang kecil ini, makanya mahal. Karena importnya sedikit. Setelah kertas sampai nggak bisa langsung dipakai. Jadi metodologinya harus diuapin dulu. Jadi kertasnya diuapin dulu, baru bisa dipakai nyetak. Alat cetaknya yang punya hanya satu, yaitu silakan dilihat nanti di sini ada ya. Ya Mas Dian. Ada red and white publishing. Red and white. Ini satu-satunya pencetak, satu-satunya yang mempunyai mesin cetak yang menghasilkan seperti itu. Itu. Kenapa mahal ya? Memang mahal. Dulu Mas Dian kaget kok sampai 10 juta Pak. Ternyata begitu kita praktekkan, kita ikuti, ternyata benar mahal. Jadi saya hanya mampu mencetak 100 biji, satu buku itu 10 juta, sehingga 100 biji udah 1 M biaya nyetaknya doang. Nah itulah kemampuan saya untuk bersosial kepada dunia perkerisan, utamanya kepada masyarakat kita yang saya sampaikan secara gratis. Selebihnya silahkan di-download. Untuk yang buku kedua memang belum bisa di-download. Ya saya tidak mau bicara karena itu trouble dalam perjalanan. Ya. Dulu mau disosialisasikan, tapi memang teman-teman nggak bisa mengakses. Saya tidak berani mengatakan apakah itu disabotase atau tidak. Yang jelas intinya teman-teman nggak bisa mengakses, dikunci. Maka ketika buku yang revisi ini aslinya buku pertama ini buku pertama ini aslinya. Lalu saya revisi dengan buku ini. Lalu ada yang mengatakan, Pak, buku revisinya gambarnya kok lebih jelek daripada buku kedua. Karena itu tadi prosesi kendala. Ternyata yang buku pertama itu datanya nggak bisa dibuka, dikunci. Kuncinya disimpan di masyarakat, di mana? Di malaikat. Jadi saya nggak bisa nanya. Sehingga dengan kehebatan Mas Dian lah, dengan timnya untuk menjebol kunci itu, sehingga bisa diurek, sambung-sambungkan ulang semaksimal yang kita mampu. Akhirnya memang hasil gambarnya tidak maksimal kayak buku pertama. Itu harus kita akui. Tapi tidak apa-apa, saya sudah bersyukur. Saya bersyukur dan berterima kasih serta bangga dengan tim saya yang pertama. Tapi saya juga bersyukur dan mengaturkan terima kasih kepada tim saya yang kedua yang dipimpin oleh Mas Dian dan lain sebagainya. Dan semua ini gratis. Mas Dian ini nggak 1 sen pun nerima uang dari saya. Karena dia dengar ini untuk sosial. Kalau gitu Pak, saya tak ikut beramal. Dia udah punya pekerjaan pokok, ini tenaga ahlinya main-main. Jadi kalau saya bayar dia nggak kuat. Ini tim IT-nya perusahaan, gimana saya bisa bayar? Nggak bisa. Jadi di sela-sela kegiatan dulu malam itu dikerjakan, pulang dari kantor dikerjakan, sampai pagi nggak tidur sama timnya itu, dan gratis. Begitu suka sampai desain menyebar luaskan, dibikin gratis sampai 2000 sekian tadi yang sudah ada. Nah untuk itu rekan-rekan, walaupun gaptek kayak saya, ya nanti silahkan disebarluaskan oleh Mas Icu, Mas Dian. Di situ udah dituntut gimana caranya mendownload. Memang lama karena itu besar datanya, Silakan, nanti ada panduannya itu memang. Ya kalau pakai handphone memang nggak akan lama, harus pakai laptop yang agak cepat. Tapi kan gratis artinya. Mau dicetak yang harga 100.000 boleh, mau dicetak harga yang 200.000 boleh, mau ngikutin saya yang 10 juta juga boleh, terserah. Karena kemampuan saya sampai itu. Itulah kira-kira gambarannya untuk menyamakan persepsi. Kesimpulannya, 1, buku ini terinspirasi oleh pengalaman pekerjaan saya yang melihat masyarakat kita dicerai-berai hanya karena doktrin moral kita sudah hancur. Karena saya kebetulan cinta Grace, makanya saya ambilkan pesan moral ini dari Grace, dari Loya. Itu 1. Yang kedua, buku ini memang saya dedikasikan bukan untuk masyarakat perkerisan. Model Uyai Segoro saya, kualat saya kalau saya ngajarin orang-orang perkerisan.
Jadi saya buku ini memang untuk orang-orang yang di luar perkerisan. Siapa tahu dari sekian 2000 tadi yang tertarik 2 aja. Dari 2000 sekian yang tertarik 2 aja. Saya sudah bersyukur, alhamdulillah. Minimal konon kabarnya ajaran para ustadz, walaupun satu kata, satu kalimat, minimal sudah ada yang menerima. Yang ketiga, buku ini sengaja didesain, diketengahkan dengan visualisasi, yaitu gambar, supaya orang tertarik dengan gambar. Kalau tertarik baru dikasih juga bacaannya dikit, bacaannya memang dikit sekali. Tapi dikit itu diramu dengan latar belakang politik, latar belakang sejarah, latar belakang perdagangan, latar belakang budaya dan lain-lain sebagainya. Lalu dikasih sodoran tentang iki maksudnya pesan moral itu iki sebagai pedoman itu. Kira-kira begitu gambar. Kalau udah dibaca semua, terutama saya minta kalau mau baca buku ini, baca sekapur sirih minimal 5 kali baru bisa menyamakan persepsi tentang kenapa buku ini ditulis. Kalau sekapur sirihnya belum dibaca, cuma dilihat-lihat, ya pasti persepsinya semua seperti itu. Karena persepsinya dari kacamata orang keris. Kritikan gambar akhirnya Pak. Ya, persepsinya dari kacamata masyarakat berkerisan. Padahal buku ini bukan untuk masyarakat. Kalau masyarakat Kristen mau dihibur dengan silakan, terutama dihibur kalau mau tutulan. Maaf. Oke, Mas Dian silakan ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal bukunya Pak Guntur ini sebenarnya ada trouble itu membawa hikmah ya Pak. Karena sebelumnya kan saya tuh termasuk baru ya di dunia keris, baru. Sebenarnya suka keris sudah dari kecil karena dulu keluarga saya punya pesantren di Tuban sana, tapi udah mati di era teman saya. Tapi saya itu dari dulu ngikutin keris tapi nggak berani masuk di komunitas keris itu. Sampai tahun 2016 itu baru berani karena udah banyak grup-grup keris ya, numpang di situ terus. Nah, memang saya ini bukan orang yang punya keris bagus-bagus, tetapi saya suka belajar literasi keris. Nah, makanya ketika saya lihat ada Pak Guntur yang saya tahu beliau adalah perwira di polisi yang suka keris, lalu ngeluarin buku keris. Yang pertama saya lakukan sama seperti teman-teman, yaitu mencoba mendapatkan buku itu, karena bukan lingkaran toko keris pasti akan menikmati yang versi digitalnya. Waktu itu konon kabarnya ada websitenya segala macam, tetapi saya akses tidak ada yang bisa dibuka. Lalu saya memberanikan diri untuk japri beliau gitu. Nah, ya kita pasti orang Jawa ada unggul ya, sopo kok japri Pak Guntur gitu. Tapi saya ya, sebagai orang akademis ya langsung aja ke beliau, saya bilang gini, kalau langsung bilang Pak minta buku kan nggak sopan. Saya bilang Pak, boleh nggak bukunya ini saya mau akses gratisnya tidak bisa, boleh nggak saya beli? Ya sok-sokan aja gitu kan, masa minta gitu, sopo kok minta. Kata Pak Guntur, gimana saya jualnya Mas? Nyetaknya aja 10 juta, kaget saya kan. Terus saya bilang, Pak, kebetulan saya suka baca tentang keris dan nulis keris. Ya udah Mas datang ke rumah saya. Kenalan dulu Pak ya, Bapak orang Blora, saya orang Tuban. Tubannya yang deket Blora gitu. Pada cocok. Akhirnya diundang ke sini. Diundang ke sini sebenarnya sebagai mereview buku keris. Jadi dikasih buku yang kedua ya Pak ya. Nanti direview nanti. Saya waktu itu kalau di media di dunia keris nggak terkenal, tapi kalau di media sosial saya terkenal. YouTube saya itu udah gede lah. Nah, kemudian Pak Guntur bisa nggak dimasukin ke YouTube? Wah, YouTube saya ini nggak ngomongin soal keris awalnya. Ya udahlah, demi literasi di dunia keris, saya kemudian mereview buku itu. Terus itu rame. Kemudian banyak yang ngajak jadi sosial pameran dan segala macam. Nah, kemudian saya memberi banyak kritikan dan itu sama seperti teman-teman. Misal seperti Rudi tadi bilang, kenapa kok nggak pakai istilah-istilah keris? Kalau katanya memang begitu Pak. Jadi hamon itu ya ditulis hamon, tapi nanti dalam kurung bahasa awamnya gitu. Kata Pak Guntur, itu sengaja saya dikasih penjelasan seperti tadi. Oh berarti begitu. Ini bukan untuk keris. Kenapa nggak bahas rincikan? Pasti begitu. Tapi ketika Pak Guntur memberitahu bahwa ini kita nggak bahas itu Mas, karena buku soal itu udah banyak. Ya bukunya Pak Hage, buku Insikologis itu. Yang belum ada itu memang buku yang ngomongin soal filosofi, nilai moralnya apa. Benar juga ya Pak. Makanya akibat itu sekarang apapun pamor atau dapurnya selalu difilosofikan kerezekian. Karena kerezekian itu lebih ke medol gitu. Masa ada pamor rongkon dibilang Pak untuk kerezekian gitu kan. Nah,
kebetulan saya dulu kuliahnya filsafat, jadi juga belajar tentang filosofi gitu. Makanya kadang-kadang ya kalau di grup, mohon maaf untuk para senior, saya sok tahu terus kemudian nulis soal keris, terutama memang dari nilai moral dan ada apa di balik itu. Nah kemudian sama Pak Guntur dikasih tugas baru, Mas bantu dong Mas saya revisi buku pertama saya. Kemudian ya beliau cerita yang keluar banyak segala macam, tapi memang buku ini tidak sampai ke teman-teman gitu. Saya bilang sama beliau, Pak, buku bagus itu satu hal, tapi penyebaran itu hal yang lain dan tidak kalah penting. Apa gunanya kita punya pengetahuan yang bagus, tapi kalau tidak nyebar, ya wah padahal saya udah ngeluarin jutaan loh per bulan untuk biar itu tayang. Lalu kemudian saya bilang, Pak, nanti saya bantu, biayanya berapa Mas? 0, saya bilang. Jadi kalau orang revisi minta puluhan juta, saya 0 Mas. Ini kenapa perlu saya sampaikan untuk mengklarifikasi Pak, karena banyak yang memfitnah saya ini dapat proyek dari Pak Guntur miliaran lah, enggak, 0 rupiah. Saya cuma dikasih Pak Guntur setelah selesai, itu pun setelah selesai Pak ya, kenang-kenangan keris Mojo lah itu. Tapi dari awal sampai terakhir, dan saya juga terima kasih untuk teman saya Adri yang layouters. Lalu kita revisi, nah waktu itu, ini tahun lalu Mas, jadi buku ini adalah terobosan sebenarnya. Selama ini itu buku keris itu adalah buku yang paling mahal. Saya ini koleksi buku saya ribuan lah di rumah itu saya susun. Semua buku saya itu koleksi sejak zaman kuliah, karena kuliah filsafat memang harus baca. Dan saya kaget-kaget ketika berhobi keris, membeli buku keris itu mahal banget gitu. Nah kemudian dengan Pak Guntur, kemudian awalnya saya kaget, kok buku dicetak bisa puluhan juta, bisa 10 juta segala macam. Ternyata memang percetakan yang dimaui Pak Guntur ini bukan seperti percetakan biasa, tapi memang yang lux. Nah yang membuat lebih mahal lagi itu ketika buku ini nggak dicetak banyak. Jadi percetakan itu makin dicetak banyak itu makin murah. Ya dicetak terbatas. Itulah yang membuat kenapa sih Pak Guntur nggak bagi-bagi buku cetaknya, ya mahal Mas gitu. Beda dengan yang lain, ini dapat sponsor dari mana, ini murni dari duit beliau. Itu yang membuat saya tidak tega, nggak bisa minta honor gitu kan. Lalu kemudian itu pun kita mau mencetak yang sama dengan buku sebelumnya, tidak ada info. Akhirnya dengan berbagai macam jaringan kita cari-cari, ada ketemu. Karena hadirlah buku yang nanti beberapa teman beruntung mendapatkan cetaknya. Tapi jangan khawatir, buku versi digitalnya itu juga tidak kalah kualitasnya. Jadi misal teman-teman mau mencetak sebagus itu filenya sama. Ini bedanya dengan buku PDF atau buku digital yang selama ini beredar di pasaran atau di kalangan keris. Karena rata-rata diedarkan dalam file yang kecil. Nah, sementara buku ini itu diedarkan dengan full. Jadi kualitasnya full. Jadi kualitas full ini artinya ketika dicetak ya sama, nggak pecah. Nah, ini yang kemudian memang membuat jadi trouble ya. Kalau sebenarnya nggak trouble. Jadi di YouTube terbaru saya di Dunia Dian itu saya kasih tutorial untuk download. Jadi sebenarnya ketika diklik pertama itu bukan gagal, tetapi itu untuk 2 kali klik gitu. Nah sengaja saya memang tidak naruh di website untuk orang bisa ini, tapi saya pakai link namanya bit.ly/buku keris gratis. Kenapa pakai itu? Biar orang gampang ingetnya, bit.ly buku keris gratis. Nah kenapa pakai bit.ly juga? Itu secara digital mudah diketahui datanya. Jadi kita nggak hoax. Mungkin orang lain hoax, Pak buku Anda saya bantu udah di-download sekian ribu orang. Itu banyak hoaxnya. Kalau kita ada datanya, jadi di bit.ly itu kita bisa tahu buku ini berapa yang mendownload. Nah, kita membuat gebrakan di tahun lalu, pas di tahun 25, buku ini kita sebar, kita luncurkan secara gratis itu. Nah, kemudian yang seperti dijalankan Pak Guntur, tidak hanya disebar gratis, tetapi boleh direproduksi dan dijual. Jadi kalau dianggap plus edukasi keris itu anti bakulan, ya enggak, ini justru mengasih kesempatan untuk bakulan buku keris. Yang selama ini buku keris dijual itu ilegal. Buku-buku kopiannya, bukunya Pak HHG, Pak Ensiklopedia Keris yang sekarang dijual kopiannya itu ilegal, itu bisa kena pidana. Kalau buku Pak Guntur ini nggak kena, justru di disclaimer-nya kita kasih tidak dituntut kalau kita mau jualan. Nah itu memang ya pertama di dunia dan mungkin nanti sampai di akhirat gitu. Ya karena itu tadi kita memang tidak ya ini kita sumbangsi di dunia keris. Saya selama ini kan di dunia keris masih baru, belum pernah punya sumbangsi apa-apa ya. Semoga ini bisa jadi sumbangsi. Nah, soal revisi, apa bedanya dengan buku jilid Pak Guntur yang sebelumnya? Jadi begini, banyak sekali yang istilah-istilah yang keliru, Mas. Jadi misal do itu, jadi rincikan nggak dibahas lengkap, tapi ada rincikan kalau ada nilai moralnya itu dibahas. Misal seperti do, kalau teman-teman bulan itu di tim lama ditulis DA, do yang itu, padahal ini kan DHA, gitu kan. Jadi di situ
misal itu saya revisi gitu dengan Pak Guntur. Lalu kemudian tim lama menulis terate itu, bunga terate itu pendok yang ada gambar terate ditulis terate. Itu saya kemudian diskusi sama Pak Guntur, Pak ini sebaiknya kita ganti sebagai bunga Padma. Karena selama ini ada salah kaprah terkait terate dan Padma. Sebenarnya yang di budaya kita itu bukan terate ya. Jadi teman-teman kalau ada lotus dalam bahasa Inggris selalu diterjemahkan terate itu salah. Bahasa Inggris lotus itu terjemahannya itu roja harusnya, atau Padma dalam bahasa India, bahasa Sanskerta. Lalu terate itu apa? Water lily. Itu nama ilmiahnya juga beda. Itu pernah saya tulis khusus kalau teman-teman buka grup-grup keris, cari aja salah kaprah terate atau Padma itu saya pernah tulis. Termasuk filosofinya seperti apa gitu. Kenapa Padma itu sampai di kita. Nah, seperti itu. Jadi terus kemudian saya Pak Guntur juga mengalihkan beberapa keris yang masuk di Sumatera, padahal itu harusnya keris Bima. Keris bagian Bima. Terus kemudian mengubah, jadi misal pengelompokan lain disarankan di Sunda Kecil. Menurut saya kata Sunda Kecil itu udah tidak dikenal di anak-anak zaman sekarang. Kalau di zaman saya sekolah dulu Sunda Kecil ya. Jadi kan dulu Nusantara ini sebenarnya kan satu piece of land ya, atau satu daratan itu yang namanya Sunda, dataran Sunda. Lalu kemudian es mencair itu tenggelam lah, terpisah-pisah lah jadi pulau-pulau Nusantara. Makanya Bali, Lombok segala macam itu kan disebut Sunda Kecil. Tapi saya bilang ke Pak Guntur, Pak, kalau ini tetap pakai kata Sunda Kecil seperti di buku sebelumnya, anak-anak Gen Z dan milenial nggak ngerti, Pak. Milenial tua kayak saya ngerti karena dulu pas sekolah harus ada Sunda Kecil. Ya udah kita pakai aja Bali dan Nusa Tenggara atau ada di Lombok gitu. Nah, kemudian kalau kritik soal kerisnya kok nggak semua ada di setiap tangguh. Pertama, selain keris ini tidak membahas tentang sejarah keris atau keris itu sendiri, ya hanya sampel-sampel aja gitu. Biar mewakili dan memang dicari yang ada nilai moralnya. Ya, misal soal mandala gitu. Kalau teknis kan pasti hanya membahas oh ini berapa butir emasnya di sini, apa peraknya, permatanya. Tapi kita ambil misal mandalanya atau filosofi mandala itu apa gitu. Terus logo gitu. Kita nggak bahas logo yang sesuai tangguh ini apa, tangguh ini apa. Itu kan buku untuk orang keris ya, itu mungkin bisa dilihat di buku Pak HG. Tapi kita bahas naga itu loh kok bisa masuk ke budaya Indonesia itu dari mana. Akhirnya dikutiplah dari literatur India oleh tim lama itu, bahkan ada filolog ya Pak ya, membayar filolog untuk menerjemahkan. Jadi justru ketika ditanyakan oleh soal referensi, buku ini justru buku keris yang referensinya lengkap. Bahkan ketika saya merevisi mau memasukkan beberapa buku referensi baru sama Pak Guntur, diajak debat dulu itu. Saya sampai beli bukunya David Van Duren itu buku yang tentang buku keris tetapi membahas buku-buku yang pernah ditulis tentang keris. Itu kalau teman-teman beli itu di Perlipus masih ada itu, bukunya kecil warna putih. Itu semua buku ditulis, misal bukunya ini summary-nya ini itu. Saya bawa ke Pak Guntur, saya bilang, "Pak, bukunya tercantum di sini, Pak. Artinya diakui gitu secara ilmiah. Ini bagaimana Pak Guntur menjaga referensi ini biar nggak ngasal gitu. Tidak wator muni. Termasuk soal terate Padma itu kita debat sama Pak Guntur lama gitu. Saya kasih begini diterima. Jadi merevisi buku ini tidak hanya sekedar tata bahasanya. Sebenarnya saya itu kan emang ahli ngedit tata bahasa ya, karena dulu pernah jadi wartawan. Tetapi sama Pak Guntur kemudian ya udahlah Mas, sekalian Mas kita ini ulang lah, kita kopiok ulang lah, kopiok dalam hal baik gitu. Nah sekarang hasilnya buku yang ada di teman-teman. Tapi kalau Pak Guntur bilang buku ini bukan untuk orang pekeris tujuan beliau, tapi bagi saya orang pekeris masih bisa Pak. Karena apa? Dengan melihat koleksi-koleksi di situ, orang bisa membandingkan keris yang bagus tuh begini fotonya. Jadi kalau ketemu keris yang katanya bagus kan bisa dibandingkan juga. Dan sekarang gini, berapa sih kolektor keris di Indonesia ini yang mau menunjukkan karyanya, menunjukkan koleksinya gitu? Tentu saja yang koleksinya bagus ya, tidak banyak. Apalagi sampai membuat buku yang bisa dinikmati. Karena ya itu tadi costly kan, mengeluarkan duit yang tidak murah ternyata gitu. Ya kalau saya kan cuma ngedit aja, jadi ya nggak keluar duit nggak masalah. Kalau Pak Guntur kan udah nyetaknya dan tidak mengambil untung di mana-mana loh. Nanti takutnya ngambil untung dicetak, enggak. Pak Guntur kita kenalkan langsung dengan percetakannya, silahkan mencetak sendiri. Saya cuma memfasilitasi karena apa? Ya nggak mau menjelekkan yang lain ya. Itu pun mau tahu percetakan gimana aja nggak dikasih tahu gitu. Nah itu menjaga apa? Menjaga kredibilitas menurut saya itu penting gitu. Ya karena nggak tahu ya, saya itu gabung di keris, cuma nulis-nulis, itu pun udah banyak yang musuhi gitu. Banyak yang ngomongin di belakang, banyak yang kritik-kritik gitu. Padahal saya itu belum pernah ngambil untung sepeser pun gitu.
kalau dibilang jualan ya pernah jualan, itu pun saya jual murah biasanya karena bosen gitu. Dan sekali lagi jangan pernah dikotomikan atau dipertentangkan seolah-olah orang seperti saya, Pak Guntur ini orang yang anti bakulan. Enggak. Ya kita beli keris dari mana? Dari bakul. Tetapi memang kita mengambil jalan apa ya? Edukasi yang kadang-kadang mohon maaf jika bertentangan dengan pasar. Misal contoh, saya sejak nulis bahwa keris Jogja itu kalau pakem itu gonjo wilut itu harus ketutup itu. Itu sebelumnya kan yang nggak ketutup dianggap pakem kan. Gara-gara saya tulis banyak yang tahu, kemudian banyak teman-teman Jogja itu musuhin saya gitu. Oh dianggap matiin, yang jualan itu nggak pakem gitu segala macam. Atau soal pakem-pakem yang ditulis. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuan saya itu belum ada yang pernah nulis ini. Saya pengen nulis biar yang nggak tahu jadi tahu. Sebenarnya bukan karena saya ngerti, enggak. Saya nyerap dari senior-senior. Ditulis ulang. Kalau di senior ini mirip Pak Jimmy lah saya ini. Jadi kayak nyatet lalu kemudian ditulis kembali gitu. Kata Sayyidina Ali kan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Karena kalau ilmu itu nggak diikat, saya sendiri habis ngomong besoknya kadang-kadang lupa gitu. Makanya kalau dicatat dijadiin buku gitu lebih terdokumentasi baik buat kita sendiri atau teman yang lain. Nah, singkat cerita, saya berterima kasih di Pak Guntur. Jadi saya bisa ikut berkontribusi di dunia keris melalui buku ini. Jadi ke depan semoga buku ini tujuannya selain untuk tadi itu membantu literasi di buku keris. Jadi kan buku keris mahal, tapi kalau dikasih gratis kan jadi nggak mahal gitu. Dan teman-teman, terutama teman-teman muda ya, kalau saya dari teman-teman muda itu cukup kok sebenarnya baca buku PDF itu. Masalahnya misal kayak keris dis itu kalau dibagi itu ilegal loh sebenarnya. Jadi yang membagi pun takut gitu. Takut suatu saat kena, itu bisa kena ya. Nah bukunya Pak Guntur ini enggak, silakan dibagi aja. Kalau misalnya teman minta di WA ya kita bagi WA segala macam. Nah tutorialnya udah saya bikin di YouTube terbaru saya Dunia Dian itu sempat di-share juga sama Mas Icu dan teman-teman. Di situ lengkap, ada gambarnya juga, cara downloadnya sebenarnya macam. Sebenarnya ya memang kan di dunia keris ini generasinya macam-macam ya Pak. Jadi dengan tutorial itu tidak hanya yang muda-muda aja yang ngerti, tapi yang ini. Dan semoga setelah buku Pak Guntur ini, para senior yang lain yang bisa punya buku yang masih dijual, ya siapa tahu bisa digratiskan dengan cara dibikin PDF-nya. Saya siap bantu karena gratis. Tapi kalau bantu ikut merevisi mungkin belum dulu, karena Pak Guntur meminta revisi yang buku kedua juga saya belum ada waktu karena tadi kita punya pekerjaan juga gitu. Tapi kalau membantu bagaimana caranya meng-share lewat link tadi itu yang gratis dan linknya gampang diingat dan itu ada datanya berapa yang download, itu bisa PLY, saya bisa bantu. Jadi teman-teman itu sejarah tentang buku ya, semoga kalau ada kritik dan saran tadi kita akan catat lagi, mungkin nanti dibaca kembali untuk tapi kalau sarannya misal tentang kualitas cetak segala macam itu bisa di-compare dengan buku keris yang ada, pasti lebih bagus ini karena kemarin dengan tor cetaknya dibuka ya Pak ya, buku ini yang cetak siapa jadi kita tahu juga gitu, tapi nggak usah kita buka lah gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi teman-teman acara dari tumpengan Hari Keris di tempat Pak Guntur ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran dari diskusi soal bukunya. Semoga juga yang belum download silahkan mendownload bukunya. Semoga juga banyak tokoh-tokoh keris yang mengikuti jejak beliau yang membagikan literasi buku secara gratis. Juga mungkin membuat acara-acara keris yang bisa menemukan teman-teman keris dari berbagai macam kelompok, berbagai macam kubu, berbagai macam daerah yang bisa bersilaturahmi gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Guntur dan juga teman-teman yang hadir di acara ini atas diskusinya dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian Mamduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.